Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Ananda semua, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan. Muatan pelajaran yang akan kita bahas adalah muatan IPA. KD yang akan kita pelajari adalah 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi terkaitannya dengan indera pendengaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ustazah harapkan Ananda semua dapat mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, Ananda mampu mengetahui urutan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga telinga. Yang ketiga, Ustazah harapkan Anda tahu cara perawatan indera pendengaran atau telinga. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dikaruniai Allah 2 buah telinga sebagai indera pendengar. Setiap hari di dunia ini terjadi bermacam-macam bunyi, tetapi tidak semua bunyi dapat terdengar oleh telinga kita. Telinga kita hanya mampu mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau hertz atau yang sering disingkat dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, audiosonik, bunyi yang frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Yang kedua, infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20.000 Hz. Contohnya yang bisa mendengarkan bunyi ini adalah lumba-lumba. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya yang bisa mendengarkan bunyi ini adalah kelelawar. Ananda, silakan buka buku tematiknya, tema 1, halaman 69. Di sana dijelaskan bagian-bagian telinga. Dan Ananda coba perhatikan video berikut ini yang menjelaskan tentang bagian-bagian telinga. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Anak-anak, bagian-bagian telinga ada yang terlihat dari luar tubuh, ada juga yang tidak loh. Bagian telinga ada 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yuk, kita cari tahu apa saja sih bagian alat pendengaran kita. Bagian dan fungsi telinga luar. Bagian telinga luar adalah bagian telinga yang bisa kita lihat dari luar tubuh ya anak-anak. Bagian ini adalah daun telinga dan lubang telinga. Fungsi daun telinga dan lubang telinga adalah bekerja sebagai corong yang menangkap gelombang suara. Bagian telinga luar yang lain adalah saluran telinga luar. Fungsinya adalah menerima gelombang suara yang dikumpulkan oleh daun telinga. Saluran telinga memproduksi cairan telinga yang berfungsi melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga kita. Karena lengket, cairan itu bisa membuat kotoran terperangkap, sehingga menjaga telinga tetap bersih. Sekarang kita masuk ke telinga bagian tengah ya anak-anak. Di bagian tengah ini pertama kali kita akan berjumpa dengan gendang telinga. Gendang telinga ini berupa selaput yang sangat tipis, sehingga gendang telinga merupakan bagian yang sangat sensitif. Seperti gendang yang dipukul dan menghasilkan suara, gendang telinga juga bergetar karena gelombang suara yang dikumpulkan oleh bagian telinga luar. Ketika gendang telinga bergetar, gendang telinga akan menggerakkan 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Di bagian ini juga ada saluran eustasia yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut.
Saluran eustasia berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah sehingga tidak merusak gendang telinga. Nah anak-anak, sekarang kita sampai ke bagian telinga dalam. Nah, di bagian ini kita akan berjumpa dengan koklea yang juga dikenal dengan nama rumah siput karena bentuknya seperti siput. Anak-anak, koklea ini berisi cairan. Getaran dari tulang pendengaran nantinya akan membuat cairan dalam koklea bergelombang. Di dalam koklea juga ada rambut-rambut kecil yang memberikan sinyal kepada otak ketika cairan dalam koklea bergerak. Dan otak kita pun menerima sinyal itu sebagai suara. Sehingga kita bisa mendengar suara dari gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar deh. Wah, artinya proses kita bisa mendengar suara terjadi begitu cepat ya. Oh iya, dalam telinga dalam juga masih ada satu bagian yang penting, yaitu saluran setengah lingkaran, yang juga berperan sebagai alat keseimbangan tubuh. Itulah Ananda, bagian-bagian dari telinga kita. Ananda semua, bagaimana sih cara kerja telinga kita? Yuk kita perhatikan video berikut ini tentang cara kerja telinga kita. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Ananda semua, itulah cara kerja telinga kita. Nah, kita harus menjaga telinga kita supaya telinga kita tetap berfungsi dengan baik. Bagaimana caranya? Mari kita bahas sama-sama. Cara merawat telinga yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan untuk dibersihkan. Yang ketiga, jika ada suara yang memekakan telinga atau suara yang sangat kencang, segera tutup kedua lubang telinga kita agar gendang telinga tidak rusak. Nah, Ananda, tidak semua manusia memiliki telinga atau indera pendengar yang baik. Telinga bisa mengalami kelainan maupun serangan penyakit, misalnya congekan dan tuli.
Congekan adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Sementara itu, tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Ananda semua, indera pendengaran adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Karena itu, kita harus merawat dan menggunakan indera pendengaran sebaik-baiknya. Sudahkah kalian melakukannya? Allah pun berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. An-Nahl 78. Allah menciptakan kita dan memberikan berbagai indera dengan tujuan agar kita bersyukur. Bagaimana wujud syukur atas semua karunia-Nya? Wujud syukur itu bisa berupa yang pertama, selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, menggunakan semua indera untuk kebaikan. Yang ketiga, memelihara kesehatan tubuh termasuk semua indera kita. Ananda semua, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda paham dan mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.